Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agus Kurniawan dari MPI Unit 1 semester 3 dengan NIM 202327001. Untuk teman-teman semua, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke? Tonton terus videonya. Perlu kita ketahui apa itu kinerja karyawan. Nah, kinerja karyawan yang optimal adalah kunci kesuksesan setiap organisasi. Namun, bagaimana peran manajemen sumber daya manusia dalam meningkatkan kinerja ini? Nah, mari kita bahas. Jadi, ada beberapa cara yang digunakan dalam kinerja karyawan. Yang pertama ada pengenalan pentingnya manajemen sumber daya manusia. Sumber daya manusia bukan sekedar mengatur administrasi, tetapi juga strategi untuk mengembangkan potensi karyawan dengan pendekatan yang tepat, produktif, tim yang meningkatkan secara signifikan. Nah, pada pengenalan penting manajemen SDM, seseorang ataupun karyawan tersebut harus mengembangkan potensi karyawan dengan pendekatan yang tepat. Langkah yang kedua yaitu merekrutmen yang tepat. Nah, langkah pertama adalah memastikan proses rekrutmen yang efektif. Pilih karyawan yang tidak hanya memiliki keahlian, tetapi juga cocok dengan budaya perusahaan. Perekrutan karyawan yang tepat itu harus memastikan karyawan tersebut memiliki keahlian tertentu. Nah, tetapi juga harus memiliki potensi pekerja keras ataupun giat dalam mencari ataupun menggali solusi pada konflik yang ada. Dan cara yang ketiga adalah pelatihan dan pengembangan. Karyawan harus mengikuti pelatihan dan seminar. Nah, pada dasarnya karyawan tersebut harus melakukan yang namanya pelatihan atau seminar. Investasi dalam pelatihan dan pengembangan karyawan adalah keharusan ataupun kewajiban. Dengan keterampilan baru, mereka akan lebih percaya diri dan produktif. Dengan adanya pelatihan atau seminar, karyawan tersebut akan lebih percaya diri dengan pekerjaannya. Walaupun sebenarnya para karyawan tersebut tidak ataupun kurang memiliki keahlian pada bidangnya. Dengan adanya seminar, karyawan tersebut lebih percaya diri dengan pekerjaannya. Dan adapun cara yang keempat yaitu memberikan umpan balik yang konstruktif. Manajer memberikan masukan kepada karyawan dengan senyuman. Nah, pada manajer yang memberikan arahan ataupun motivasi kepada karyawan, baik itu dalam kata teguran ataupun sapaan maupun perkataan-perkataan lainnya yang memotivasi karyawan tersebut agar jauh lebih baik dari sebelumnya. Umpan balik yang konstruktif membantu karyawan memahami kekuatan dan era perbaikan mereka. Pastikan komunikasi yang dilakukan secara terbuka dan positif. Nah, manajer tersebut harus melakukan komunikasi dengan karyawan dengan secara terbuka atau positif. Nah, dengan umpan balik ini para karyawan cenderung lebih segan terhadap manajer. Beda lagi ceritanya dengan seorang manajer yang cenderung marah-marah kepada seorang karyawan, maka karyawan tersebut akan cenderung lebih ketakut daripada segan.
Nah, nantinya eh, seorang karyawan tersebut mau menanya pun dia takut, tidak menanya dia tidak bisa. Nah, adapun cara yang kelima yaitu meningkatkan motivasi dengan penghargaan. Nah, yang kelima ini memberikan motivasi ataupun penghargaan kepada karyawan tersebut dengan tujuan agar kedepannya dia lebih baik lagi dari sebelumnya. Bukan yang sebelumnya itu salah ataupun gagal, bukan, tetapi berubah ataupun ingin meningkatkan kinerja karyawan tersebut agar lebih baik. Karyawan menerima penghargaan atau kontribusinya. Nah, karyawan itu mendapat penghargaan ataupun pemberian dari manajer itu untuk dirinya agar lebih baik dari sebelumnya. Karena apa? Pada umumnya karyawan tersebut jika dia terus-terusan bekerja pada perusahaan atau PT-PT lainnya tanpa penghargaan, karyawan tersebut pasti akan merasa bosan karena tidak ada penghargaan ataupun apresiasi dari manajer ataupun dari atasannya. Nah, memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi, baik itu penghargaan finansial, promosi, atau penguatan sederhana, semuanya dapat meningkatkan motivasi kinerja ataupun motivasi kerja pada karyawan tersebut. Nah, eh, pemberian penghargaan ini ataupun memberikan penghargaan kepada karyawan yang berprestasi jangan hanya kepada yang berprestasi, akan tetapi berikan juga penghargaan kepada karyawan yang mungkin kuranglah berprestasi kan gitu. Nah, jadi baik itu secara finansial, promosi ataupun pengakuan sederhana. Nah, berikan juga kepada karyawan yang mungkin kurang berprestasi, berikan juga dia penghargaan. Agar apa? Agar dia termotivasi untuk lebih giat untuk kedepannya. Dan mungkin langkah ataupun cara yang keenam, mungkin ini yang terakhir yang kita bahas, menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Karyawan bekerja di ruangan kerja yang nyaman dan bersih. Nah, karyawan tersebut harus menjaga kebersihan lingkungan kerjanya agar dia merasa nyaman dan tidak gampang sakit walaupun dia mungkin lembur atau apa kayak gitu kan. Nah, pada kebersihan ini mungkin kalau saya sendiri dengan kebersihan saya merasa nyaman dan pikiran tidak kemana-mana. Dengan lingkungan kerja yang mendukung sangat mengaruhi kinerja. Nah, apalagi mungkin ya kan pada perusahaan ataupun PT-PT kurang yang namanya kebersihan. Nah, jadi caranya yaitu dari kesadaran ataupun mungkin adalah OB ataupun cleaning service. Nah, mungkin pada pekerjaan OB ataupun cleaning service itu kurang maksimal. Inisiatif karyawan itu harus bisa menjaga kebersihan agar kita merasa nyaman walaupun pekerjaan kita itu berat. Dengan kebersihan kita merasa nyaman, bisa kita lakukan. Nah, pastikan tempat kerja itu kondusif. Nah, baik dari segi fisik maupun psikologis. Kita pastikan bahwa tempat kerja kita itu kondusif, baik dari segi fisik ataupun psikologis, maka akan secara tidak langsung kita merasa lebih bersemangat. Nah, apalagi nantinya kita diberikan apresiasi ataupun penghargaan, baik itu berupa sertifikat ataupun penghargaan-penghargaan lainnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya paparkan atau saya jelaskan dari beberapa langkah ataupun cara tersebut.
Mungkin jika kurang jelas, saya mohon maaf. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari saya sendiri karena kekurangan belajar ataupun kurangnya pengetahuan. Jadi saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.